Sholat yang kamu kerjakan, kata Allah, itu harus melahirkan perilaku baik. Tidak boleh kamu selesai sholat, kamu melakukan dua hal, melakukan fahsya, melakukan mungkar. Nah, kedua sifat ini buruk, ini akhlak buruk. Fahsya adalah dosa yang membahayakan diri sendiri, itu fahsya. Berzina fahsya, mabok fahsya, merusak diri sendiri, itu fahsya. Mungkar, dosa yang membahayakan orang lain. Mencuri mungkar, berbohong mungkar, menipu mungkar, judi mungkar, semua itu merusak orang lain. Tidak mungkin, kata Allah, orang yang sholat melakukan fahsya dan melakukan mungkar. Gak mungkin, kata Allah. Pak Ustadz, tuh ada kok orang dia sholat tapi masih melakukan fahsya dan mungkar. Pasti sholatnya tidak benar, atau mungkin dia pura-pura sholat. Karena orang yang jujur sholatnya tidak mungkin, kata Allah. Allah tidak mungkin salah berfirman. Allah pasti benar, firman Allah pasti benar. Maka yang salah makhluknya. Dia mungkin sholatnya tidak khusyuk, mungkin sholatnya asal-asalan, mungkin dia tidak jujur dalam sholatnya. Karena pasti, kata Allah, orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini bukti bahwa setiap ibadah dalam Islam itu ada hubungannya dengan akhlak mulia. Maka tidak mungkin seseorang berakhlak buruk ketika dia melaksanakan ibadah dengan benar. Zakat, Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka sebagai zakat. Untuk apa? Mensucikan jiwa mereka. Tutahhiruhum, mensucikan jiwa mereka dari penyakit-penyakit hati, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit sombong, penyakit ujub, merendahkan orang lain. Itu semua penyakit dan itu akhlak buruk. Maka dengan membayar zakat, seseorang dia akan bersih jiwanya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, akan bersih jiwa dari penyakit-penyakit itu. Akhlak mulia itu zakat. Jadi zakat itu bukan hanya membersihkan harta dari yang kotor. Karena kan penghasilan setiap orang kan tidak semuanya bersih. Maka hanya dibersihkan dengan zakat, dengan bersedekah, berbagi. Tapi ternyata dengan berzakat, jiwa sang hamba Allah bersihkan dari penyakit rakus. Tahu nggak? Para koruptor yang mencuri harta negara triliunan, 3.000 triliun, 7.000 triliun, pernah nggak melihat uang 1 triliun? Hah? Tahu nggak satu kontainer besar? Pernah melihat kontainer besar? Nah, itu kalau diisi uang miras semuanya itu 1 triliun. Banyak nggak? Kalau diantar ke rumah kamu, bisa muat nggak rumah kamu? Nah, untung nggak diantar 1 kontainer. Allah Maha tahu ya bahwa rumahnya nggak muat. Ini 7.000 triliun hilang, nggak tahu kemana itu, disembunyikan. Perhatikan, ketika manusia akhlaknya buruk, maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang belum pernah binatang kerjakan. Coba lihat kucing di rumah kita. Siapa yang kucingnya di rumahnya, dia itu pernah mencuri uang? Belum pernah kan? Jadi bertahun-tahun kita punya kucing, dia hanya mencuri sekerat daging, mencuri seekor ikan, itu aja. Nggak pernah berinovasi mencuri uang, nggak pernah. Coba bayangkan manusia ketika bencana mencuri uang 7 triliun, hilang itu uang. Gak ketahuan jejaknya di mana. Itulah bejatnya manusia.
Nah itu penyakit rakus seperti itu kehapus dengan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu yang membuat sekarang Zionis penjajah di Gaza, di Palestina, itu semua karena kerakusan. Sudah mencuri tanah Palestina, masih terus ingin memperluas dan melakukan genosida terhadap rakyat Gaza. Lebih dari 70.000 yang sudah dibunuh di sana. Itulah akhlak buruk. Kalau manusia yang buruk akhlaknya, dia melakukan satu yang belum pernah binatang kerjakan. Sejahat-jahat seekor harimau di tengah hutan paling hanya mampu memakan 2-3 ekor mangsa, nggak sampai 70.000 sekaligus, nggak ada. Ini bejatnya manusia. Ketika tidak berakhlak, maka menjadi hancurnya. Dan ini kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah, ketika mereka sudah punya akal gak digunakan, punya mata gak digunakan, punya telinga gak digunakan, maka hati mereka mati dan mereka akan melakukan suatu perbuatan seperti binatang. Ulaika kal an'am, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang. Ketika manusia turun derajat menjadi seperti binatang, balhum adall, dia akan melakukan suatu perbuatan yang lebih sesat daripada binatang. Coba perhatikan. Halo, anakku semua masih semangat? Betul. Ingat loh, saya datang dari jauh-jauh nih, melewati menyusuri liku-liku, masuk ke ladang-ladang. Gak pernah nyangka di sini ada pesantren. Masya Allah. Tuh, perhatikan. Kalau 2 ekor kucing jantan bertemu, mesraan atau bertarung? Kalau 2 ekor kambing jantan bertemu, mesraan atau bertarung? Kalau 2 ekor sapi jantan bertemu, mesra atau bertarung? Nah, ini ada laki sama laki menikah. Ada enggak? Abi Amir diundang ke Amerika. Sampai di San Francisco, di situ ada sebuah jalan namanya Gay Streets. Astagfirullah. Sepanjang jalan jenggot sama jenggot, cipika-cipiki. Lucu atau lucu banget? Dijawab, lucu atau lucu banget? Tuh lihat, binatang saja nggak pernah mengerjakan itu. Disebut gays community, masyarakat gay. Abi Amir diundang ke Jerman. Setelah melewati 31 kota, langsung di situ Abi Amir pas di Dresden masuk ke sebuah negara namanya perbatasan dengan Jerman, Cekoslowakia. Di stasiun kaget Abi Amir, ada pesta besar. Ya Allah, pesta apa ini? Ini ternyata apa? Perempuan sama perempuan menikah. Ini namanya apa? Lesbian community. LG, ya, LG. Nah,
Abi Amir diundang ke Jepang. Sampai di Jepang ada sebuah rumah tangga minta tolong konsultasi. Diajaklah Abi Amir di sebuah restoran. Di situ ngobrol sang istri. Ustaz, minta tolong suamiku kasih nasihat. Kenapa Bu? Ibu kan sudah punya anak, masih kurang mesra. Pak Ustaz, dia punya istri lagi. Hah? Istrinya laki-laki Pak Ustaz. Jadi dia punya istri perempuan, punya istri laki-laki. Namanya bisex. Perhatikan, bisex, LGB. Abi Amir ke Korea. Begitu sampai di Korea Selatan, di situ, ya Allah, banyak orang cantik-cantik banget. Kata panitia, Pak Ustadz itu laki-laki semua. Ya Allah, laki-laki cantik banget. Kan kalau cantik laki atau perempuan? Perempuan cantik, laki-laki ganteng. Makanya kalau ada laki-laki kecantik-cantikan, ini masalah. Nah, ternyata itu adalah transgender. Mereka mengganti jenis kelaminnya menjadi perempuan. Ya Allah. Sekarang Abi Amir melihat pemandangan lain lagi. Dia bukan lesbi, bukan gay, bukan bisex, bukan transgender. Gak jelas bentuknya, tapi manusia. Ternyata ada golongan baru namanya question. Manusia gak jelas. Jadi sekarang bertambah LGBTQ. LGBTQ. Ya Allah. Ini akibat daripada tidak berakhlak. Nah, kamu di pesantren untuk diajarin akhlak. Sholat yang kamu kerjakan, semua itu dalam rangka membangun akhlak mulia itu. Karena itu, ayo jaga itu akhlak. Gak ada artinya semua yang dicapai manusia tanpa akhlak mulia.